Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat saya kepada Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen tahun 2026. Mohon izin perkenalkan diri saya, nama Muhammad Fajri, merupakan dosen Amik Bupati Parbo Kerinci. Di video saya ini dengan rasa hormat kepada Bapak Ibu Asesor, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Saya melaksanakan tugas dalam penyampaian mata kuliah menggunakan metode DIA, Delivery Interaction Assessment, dengan menyampaikan kerangka mata kuliah dan penyampaian materi dengan mengirim materi melalui media WA atau media sosial, kemudian menjelaskan dengan cara ceramah dan juga tentunya dijelaskan di dalam kelas dengan melibatkan mahasiswa dalam perkuliahan seperti tanya jawab, diskusi, dan penyampaian pendapat. Kemudian dengan melakukan evaluasi berkala melalui tugas-tugas seperti ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester untuk mengetahui pencapaian pembelajaran atau perkuliahan, seperti penilaian pemahaman konsep sebanyak 20%, identifikasi peran 20%, analisis permasalahan 25%, kerjasama 20%, dan mempresentasikan tugas 15%. Kemudian CPL yang diharapkan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, etika, dan norma akademik, berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila, mampu menganalisis transaksi keuangan, akuntansi, mampu memahami akuntansi dan laporan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan fungsi akuntansi, mampu mengidentifikasi dan peran akuntansi dalam kegiatan keuangan, mampu menganalisis masalah pencatatan transaksi keuangan dan menyusun laporan keuangan sederhana, mampu bekerja sama dalam tim untuk mencatat transaksi keuangan, mampu mempresentasikan laporan keuangan. Kemudian di dalam mata kuliah dasar akuntansi ini saya mengajar di Amik Bupati Parbo dengan bobot mata kuliah 3 SKS. Adapun materi perkuliahan dasar akuntansi ini dapat saya deskripsikan materinya seperti yang pertama adalah gambaran umum, yang kedua akuntansi dan kegiatan perusahaan, yang ketiga persamaan akuntansi, yang keempat perkiraan, yang kelima siklus akuntansi tahap pencatatan, yang keenam siklus akuntansi tahap pengiktisaran, yang ketujuh akuntansi perusahaan dagang, yang ke-8 kas, dan yang ke-9 persediaan, serta yang ke-10 investasi jangka panjang. Itulah bahan-bahan ataupun materi yang akan saya sampaikan selama 16 kali pertemuan atau 16 kali tatap muka yang saya sampaikan di dalam kelas. Kemudian berikut ini saya sampaikan video penyampaian perkuliahan di dalam kelas di pertemuan yang ke-7, yaitu siklus akuntansi tahap pencatatan perusahaan jasa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada ini kita lagi bersama dia dasar-dasar akuntansi, mana yang sebelumnya kita bahas ya beberapa materi, dan
menyinggung sedikit berkenaan dengan materi kita hari ini, yaitu berhubungan dengan siklus akuntansi tahap pencatatan. Jadi di dalam siklus akuntansi tahap pencatatan ini yang perlu kita pahami ada dua tahap, atau ada dua alur yang kita lalui, atau dua langkah. Yang pertama itu adalah pencatatan, pencatatan dalam bentuk jumlah umum, kemudian posting yang besar. Nah, di dalam siklus akuntansi tahap pencatatan ini, yang perlu kita pahami adalah bagaimana kita mencatat setiap kejadian-kejadian atau terjadinya transaksi keuangan dalam sebuah usaha. Nah, jadi sesuai dengan pengertian atau definisi dari akuntansi yang kita jelaskan sebelumnya, itu adanya proses pengidentifikasian. Jadi awal yang kita lakukan adalah kita harus paham dulu, mengidentifikasi dulu transaksi atau kejadian keuangan ini akan pengaruhnya kemana. Apakah itu akan menambah kas, mengurangi kas? Apakah ini dia menjadi utang, atau dia pendapatan, atau dia biaya? Nah, setelah kita tahu, kita mengenalinya itu atau paham transaksi yang terjadi, nah yang harus kita lakukan lagi adalah mengetahui nominalnya. Karena di dalam pencatatan akuntansi itu wajib ada nominal. Yang pertama itu ada yang namanya perkiraan aktiva. Aktiva itu kan tentu banyak kelompoknya ya. Kelompok aktiva itu banyak tuh. Ada aktiva lancar, ada tetap. Contoh aktiva lancar apakah piutang, cek, dan sebagainya. Lengkapan. Kemudian aktiva tetap yang mana? Kita ada bangunan, ada gedung, ada kendaraan, mesin dan sebagainya. Nah, kemudian kalau terjadi transaksi yang berkenaan dengan aktiva ini, kalau dia menambah apa? Di mana kita catat? Di mana? Di DB. Itu di jurnal umum. Jurnal umum itu berkenaan dengan pencatatan berpasangan. Jadi ada debit, ada kredit. Ada debit dan ada kredit. Nanti harus kita pahami dulu. Kemudian kalau transaksi yang terjadi itu berkenaan dengan aktiva, kalau transaksi tersebut berpengaruh aktiva dengan kata lain menambah aktiva itu, berarti catat di DB. Nanti yang kita catat paling kuncinya tuh. Kalau aktivanya berkurang, berarti aktiva tersebut dikreditkan. Kemudian kalau transaksi itu berkenaan dengan kewajiban ataupun hutang, nah jika dia itu menambah kewajiban atau hutang, maka penambahan daripada hutang akan dicatat di sisi kredit. Itu sebaliknya, kalau ada pembayaran hutang atau membayar kewajiban, itu kewajibannya itu dicatat di sisi debit. Kemudian lagi ada modal. Modal bertambah, jadi transaksi menambah modal. Menambah modal, berarti modalnya itu dicatat di kredit. Kemudian apa? Ada biaya atau beban. Nah, beban ini nanti kalau terjadi transaksi yang berkenaan dengan beban apanya? Ada biaya angkut, biaya sewa, biaya apa nih? Biaya pemeliharaan, biaya gaji, biaya bunga dan sebagainya. Nah, jika terjadi transaksi yang berkenaan dengan menambah biaya, atau terjadi transaksi itu akan mempengaruhi biaya, berarti catatlah biaya itu di debit kalau dia menambah biaya.
Kemudian yang berikutnya berkenaan dengan pendapatan. Oke, nah kalau transaksi itu berkenaan dengan pendapatan, maka pendapatannya itu dicatat di sisi kredit. Nanti kita coba contoh contoh transaksi yang terjadi. Oke, Tuan Budi menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaan sebanyak 15 juta dengan buktinya nomor 1 tertanggal 1 Oktober 2025. Maka pencatat transaksi di atas dalam bentuk jurnal adalah ini kira-kira untuk kolom yang harus persiapkan dulu. Kita siapkan dulu. Ada kolom tanggal, ada nomor bukti, ada keterangan, ada referensi, ada debit dan ada kredit. Nah, dari transaksi itu, transaksi Tuan Budi menginvestasikan, maka yang kita harus ketahui, jika ada penyerahan atau penyetoran. Kalau yang namanya penyetoran, berarti diakuilah si penyetor itu sebagai pemilik. Sebagai pemilik atau pemilik modal dalam usaha tersebut. Nah, itu dalam perusahaan akan mencatat yang diterima di sini adalah dalam bentuk kas, karena yang diinvestasikan ke dalam perusahaan itu dalam bentuk uang, dalam bentuk uang, maka yang dicatat adalah kas. Nah, sebenarnya saya bilang tadi, jika terjadi transaksi yang menambah aktiva apa yang gambar sini? Kas. Nah, aktiva dalam bentuk kas itu yang di debit, maka di catatan debit ini 15 juta. Nah kemudian saya sebutkan tadi karena dia investasi, berarti adanya penyerahan akta pribadi jadi akta perusahaan. Maka perusahaan mengakui itu adalah sebagai modal. Sebagai modal untuk Tuan Budi. Karena yang dijelaskan tadi adalah Tuan Budi. Maka dalam perusahaan, maka sesuai disebutkan tadi di kuncinya itu, setiap transaksi terjadi jika dia menambah modal, maka modal itu dicatat di sisi kredit. Nah, 15 juta. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, ini contoh untuk pemindahan uang ke buku besar untuk jurnal yang tadi, loh. Nah, untuk jurnalnya yang saya sebentar tadi kita jelaskan, bersama kita jelaskan. Nah, ini kita lihat seperti ini buku besarnya. Setelah bukti transaksi data jurnal umum, tahap selanjutnya memindahkan data-data yang terdapat dalam jurnal umum ke perkiraan masing-masing ke buku besar. Nah, ini kita siapkan dulu nih. Kita siapkan dulu, dalam bentuk tabel, tabel buku besar. Nah, kita buat nama perkiranya sesuai dengan jurnal umum tadi. Yang pertama itu adalah kas, kan? Ada kas. Nah, kita buatlah perkiraan kas, buku besar kas. Yang terdiri dari tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, ada saldo, debit dan saldo kredit. Nah, jadi sebenarnya untuk pemindahan bukuan ini atau posting, itu dilakukan sesuai dengan data di jurnal umum. Jadi tidak perlu kita terlalu usaha, lalu banyak pikir. Kenapa? Karena posting adalah memindahkan. Dalam komunikasi itu posting memindahkan data yang ada di jurnal umum ke buku besar. Nah, ini data jurnal umumnya, ini buku besarnya. Nah, nama ini yang pertama adalah kas. Bagaimana data di kas? Ada tanggal, ada nomor bukti, ada keterangan. Keterangan itu ada kas, ada kemudian kas itu debit. Tentu di buku besarnya tetap debit. Nah, tinggal kita nih,
keterangannya itu dari mana kita dapat kas ini? Dari spot awal tadi. Dari spot awal keterangan itu. Posisi baby di dalam umum, kemudian di buku besar juga tetap dijadikan. Nah, setelah kita masukkan data yang ada di jurnal umum tadi, tinggal kita pindahkan saja ke saldo. Dengan cara mengisi saldo, kolom saldo, kita tinggal pindahkan posisinya debit, awalnya debit, di saldo juga debit. Kita pindahkan tadi. Oke. Nanti supaya lebih jelasnya nanti akan kita buat latihan. Latihan akan kita diskusikan bersama nanti. Nah, sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ya. Izin bertanya. Ya, silakan. Apa perbedaan antara penjurnalan dan posting dalam aplikasi? Oke. Ya, jadi sebenarnya masalah yang hubungan dengan jurnal, kemudian apa itu posting. Ya. Dalam akuntansi itu, penjurnal itu adalah tahap pertama atau langkah paling pertama sekali untuk mencatat setiap kejadian transaksi keuangan. Oke, itu jurnal. Ya. Nah, kemudian posting itu adalah bagaimana kita memindahkan data-data yang ada di jurnal umum ke dalam buku besar setiap perkiraan masing-masing. Misalnya kas tadi. Oke. Jadi untuk apa kita pindahkan? Karena di dalam jurnal umum itu kan hanya ada kolom debit dan kredit dan total. Total. Total debit dan kredit seimbang nanti. Jadi gitu. Antara debit kredit ada keseimbangan. Tapi tidak nampak keadaan perkiraan. Maka kita butuh yang namanya buku besar. Nah, buku besar itu kita mencatat setiap perkiraan sejenis. Kira-kira siapa yang bisa menjawab pertanyaan atau kasus yang saya kirimkan tadi melalui lewat grup tadi? Ada soalnya. Ada 3 transaksi. Ada 3 transaksi itu. Ya. Nah, siapa yang bisa untuk jurnal umum? Siapa tadi? Oke. Silakan ditulis di depan. Jurnal umumnya. Nanti siapa yang bisa berkenaan dengan posting tulisannya samping. Perhatikan yang teman kita untuk menjawab kasus yang saya kirim tadi. Sebelum kita menjelaskan, itu ada saya kirim ke grup WA kita. Perhatikan dan coba dari saudara nanti memperhatikan apakah sudah tepat atau kurang tepat. Oke, kita lihat dulu bagaimana teman kita menyelesaikan kasus ini. Saya jelaskan sebelum ini, jadi di pertemuan sebelumnya, setiap terjadi pembelian itu ada 2 kemungkinan. Ya, kemungkinan akan berhutang atas pembelian itu atau berkurangnya kas atas pembelian. Kapan itu terjadi? Jika dia tunai maka kas yang berkurang, maka kas dikreditkan. Tapi saat ini dari kasus yang ada itu kas hutang yang pertama. Kenapa? Karena belum bayar. Oke. Itu berikutnya ada kas pendapatan. Dari
mana itu? Dari pendapatan usaha yang sedang berjalan. Jadi setiap usaha itu ada pendapatan, ya, ada biaya, ada pendapatan. Nah, kan pertama dari pendapatan yang diterima. Oke. Nah, kemudian berikutnya untuk usaha. Ada bisa kita ambil satu aja buku besarnya. Buku besar kas. Coba. Oke, lah. Besar kas ya. Buku satu ya. Oke, nanti kalau untuk posting ya, untuk posting yang pastinya harus kita pastikan dulu. Nah, ya, yang pastinya harus kita pastikan dulu. Ya. Apa yang harus kita pastikan? Yang pastikan itu adalah jurnal umum itu harus benar. Kapan kita bisa mengidentifikasi jurnal itu benar? Itu ada kuncinya. Ya. Untuk mendeteksi awal. Ya. Bahwa jurnal itu benar. Ya. Yang pertama itu jika jurnal ini balance, ya, ada keseimbangan antara debit dan kredit. Sudah. Oke. Ya. Ini yang yang catat ya. Jadi ini kita untuk mengakhiri daripada pertemuan kita hari ini, ya. Ini kita cek saja dulu, ya, kas. Untuk besar kas dulu, ya, karena di dalam jurnal umum ini sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5 yang harus disediakan, 5 buku besar. Nah, untuk mengulang supaya kita mengetahui apakah sudah paham atau belum, ya, maka kita lihat dulu untuk akun kasnya, yaitu ada tanggal, ya, kemudian ada rekaman, ada debit, ya. Kebetulan di sini ada kredit ya. Nah, kredit ada saldonya saldo debit nih, karena dia kas, ya, karena dia kas saldonya saldo debit. Ya. Dari situ ada kolom tanggal keterangan debit kredit saldo debit dan kredit. Ya. Oke, nah kita lihat Januari tanggal 5, ya, kas di debit di jurnal umum. Nah, teman kita masukkan juga di debit orang modalnya. Oke, sudah tepat tuh. Ya. Kemudian langsung dimasukkan ke saldo juga debit 10 juta langsung pindah. Ya. Nah, kemudian untuk kas berikutnya ternyata di tanggal 15 Januari. Yes, 15 Januari kas diterima dari apa? Maka keterangan itu sebenarnya ini ya, pendapatan jasa. Posisinya juga di debit. Jadi 1.500.000. Jadi karena saldo awalnya itu debit, kemudian dipengaruhi juga debit, maka bertambahlah saldo. Gitu. Nah, nanti kalau ada kasus gitu ya, kasus misalnya mengurangi kas, berarti akan mengurangi saldo di buku besar. Oke, paham ya? Nah, kalau paham nanti akan saya kirim nanti ke grup WA kita soal atau kasus yang lebih lengkap. Yang lebih lengkap, ya, 1 bulan penuh, ya. Nanti ada beberapa transaksi, ada transaksi modal, kas, pendapatan, biaya, hutang, gitu ya. Ada PV, ya. Nah, nanti akan kita bahas minggu berikutnya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Ada ya? Oke, cukup, saya rasa cukup sekian.
mudah-mudahan bisa berkembang ke depan. Nah, terima kasih. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian ataupun video yang berkenaan dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UK TPT dalam penyampaian perkuliahan di dalam kelas, dan tentunya penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen 2026, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan dosen unsur pimpinan di Amik Depati Parbo Kerinci, dan juga terima kasih banyak kepada mahasiswa saya yang sudah membantu terlibat di dalam pembuatan video ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan semuanya yang banyak membantu di dalam pembelajaran atau perkuliahan yang saya lakukan selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.